Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bergaul dengan sesama manusia, habluminan nas, itu harus karena habluminallah, baru nyaman. Jadi ada habluminallah, hubungan dengan Allah, dan habluminan nas, hubungan dengan manusia. Nah, bergaul dengan manusia akan menyenangkan kalau karena urusan dengan Allah. Karena manusia itu unik, tiap orang berbeda-beda karakternya, maka kita harus punya keterampilan menyikapi orang yang berbeda. Kita tidak bisa memukul rata sama. Contoh, kita ingin disukai setiap orang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW orang yang paling mulia akhlaknya, paling sempurna akhlaknya, tetap saja ada yang tidak suka. Padahal tidak kurang sempurna itu akhlaknya, apalagi kita. Nah, sikap apapun dari orang lain itu bisa bermanfaat kalau kita menyikapinya dengan tepat. Ada orang yang suka, ada orang yang netral ke kita tuh, suka enggak, sebel enggak, ya. Ada orang yang sebel ke kita. Ada yang sekarang senang, besok sebel. Ada yang sekarang sebel, besok masih sebel, ya. Ada kejadian ini nyata, seorang akhwat, kamu tuh amit-amit, sampai begitu. Sekarang sudah punya anak 3 dari yang lelaki yang dia sebelin, nikah. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Makanya hati-hati, jangan suka sebel berlebihan, siapa tahu jodoh. Dan jangan terlalu suka berlebihan, siapa tahu suatu saat mengecewakan. Berikut ini adalah teknik bagaimana bersikap. Yang belakang bisa dimatikan lampunya. Nah, teknik bagaimana bersikap kepada orang yang tidak menyenangkan kepada kita. Kalau ada orang yang tidak menyenangkan sikapnya, apakah nyinyir, berkata jelek, karena tingkatan keburukan tuh beragam. Ini yang baru dengan kata-kata dan tulisan, nyinyir lah, ya. Tahu nyinyir? Nyir begitu. Nyengir kalau itu hadirin. Nyinyir tuh orang yang suka ngomong gak enak lah, ya. Satu, kalau ada orang yang nyinyir atau bersikap kurang baik kepada kita, yang pertama, ini adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu bahwa perilaku nyinyir itu jelek. Perilaku nyinyir itu bikin gak enak. Perilaku nyinyir itu akhlak yang tidak baik. Dengan ada yang nyinyir kepada kita, kita makin tahu bahwa perbuatan buruk ini tidak boleh kita lakukan. Jadi seperti dapat ilmu, nyinyir itu buruk sekali. Komentar-komentar buruk itu tidak menyenangkan, bikin gak enak. Berarti kalau saya melakukan nyinyir surinyir, pernyinyiran kepada orang lain tidak akan enak, orang lain akan kecewa, orang lain akan sakit hati. Gara-gara kita dinyinyirin, maka kita bertekad tidak mau melakukan kenyinyiran.
Itu ada nggak bahasa Indonesianya begitu? Penyinyiran ini ya, dia menyinyiri kita. Nah, kita tidak boleh memberikan kenyinyiran. Jadi rumit begini. Pokoknya kalau ada yang nyinyir kepada kita, itu ilmu. Kita tahu nyinyir itu buruk dan kita tidak mau melakukannya. Hal yang buruk itu tidak nyaman di dalam hati. 2. Yang kedua, kalau ada yang melakukan nyinyir surinyir kepada kita, ini adalah ladang evaluasi diri. Jangan-jangan ini buah dari kenyinyiran kita kepada orang lain. Tanpa kita sadari, siapa tahu kita suka celetak-celetuk yang melukai hati orang. Semuanya didengar oleh Allah, semuanya ada balasannya. Mungkin ini salah satu balasannya. Kita disakiti orang karena kita suka menyakiti orang. Hati-hati nih. Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek, 1 ladang ilmu, 2 ladang evaluasi diri. Jangan-jangan ini teguran dari Allah terhadap kebiasaan buruk saya, suka melakukan penyinyiran kepada orang lain. Ini kalau ada guru bahasa Indonesia mendengar, ini kenapa katanya ngarang bahasa yang baru. Nyinyir surinyir ini menyakiti hati. 3. Yang ketiga, kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita, ini adalah ladang 1 apa? Ladang ilmu. 2, ladang evaluasi. Yang ketiga, ladang ujian. Ilmu kita nih dipraktekkan enggak? Selama ini kita tahu ilmu sabar. Nah, sekarang kita ada sparring partnernya, mengetes ladang ujian, ngetes nih. Sabar tidak kita? Ilmu yang kita peroleh selama ini bisa tidak dipraktekkan kayak ulangan. Kita kan belajar, kalau nggak ada ulangannya tidak terukur. Nah, ini adalah untuk mengukur bagaimana ilmu yang kita pelajari selama ini dipraktekkan tidak oleh kita. Ladang ini ada. Makanya harus bersyukur kalau ada yang nyinyirin, karena ini bisa menjadi ladang ujian. Ujian itu penting. Kalau tidak ada ujian, kita tidak naik derajat. Selanjutnya ladang apa lagi? Ladang riadoh. Oh, kita udah terukur, latihan. Bagaimana menyikapi, saya baru segini nih. Maka saya akan sikapi sikap buruk orang lain sebagai ladang mengamalkan ilmu yang ada. Karena kan ilmu tuh belum jadi apa-apa. Jadi apa-apanya tuh kalau ilmu tuh meningkatkan iman, ilmu itu meningkatkan amal. Apa artinya ilmu sholat kalau tidak sholat? Benar? Ilmu sholat itu manfaat kalau membuat kita jadi sholat. Ilmu sholat itu manfaat kalau kita selain sholat ngajak orang sholat. Tapi kalau kita hanya tahu ilmu sholat tapi tidak sholat, tidak ngajak orang sholat, tidak ngajarin orang sholat, terus apanya? Artinya itu ilmu kalau tidak manfaat. Makanya dengan adanya orang yang tidak suka kepada kita, itu jadi ladang bagi kita untuk latihan. Sesudah teruji, tingkatan saya gini, ini dia. Makanya yang terakhir ladang amal. Dia ngomong jelek, kita amalnya apa? Kita maafkan, amal. Dia ngomong jelek, amal kita apa? Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik, amal. Dia ngomong jelek, apalagi amal soleh buat kita selain memaafkan? Mohonkan ampunan baginya. Ya Allah, ampuni sahabat saya ini. Kan begitu. Wastaghfir lahum, dan
maafkan lalu mohonkan ampunan bagi dia, doakan kebaikan. Dia berbuat jelek, kita tetap berbuat baik. Contoh, berikan contoh kebaikan. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita menghina. Dia membuka aib, kita buka aib. Kalau gitu, mau ngapain kita sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma meniru kejelekan orang lain? Mau apa kita belajar agama siang malam kalau ternyata bisanya cuma niru keburukan orang? Orang monyong, kita monyong, dia menghina, kita menghina. Nggak usah sekolah kalau cuma bisa kayak gitu. Belajar dan belajar agama makin tinggi berarti makin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Jangan mau diatur oleh sikap buruk, perkataan buruk orang. Dia ngomong buruk, itu pilihannya. Sudah ada balasannya sendiri di sisi Allah. Urusan kita adalah mulut kita, perkataan kita. Karena yang kembali kepada kita adalah apa yang kita lakukan. Jelas rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Terima kasih sahabat-sahabatku, sedikit saja, tapi mudah-mudahan dalam hablum minannas ini perilaku apapun dari orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi ladang ilmu, menjadi ladang evaluasi diri, menjadi ladang ujian, menjadi ladang riadoh, latihan, menjadi ladang amal soleh bagi kita. Tidak ada ruginya kita dengan sikap apapun, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk, kita akan meningkat kualitas kita dari waktu ke waktu, karena memang tiap hari kita berinteraksi dengan orang dan harus jadi kebaikan. Insya Allah kalau kita berubah menjadi lebih baik dan ikhlas memperbaiki dirinya, mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri, kita pun sudah menjadi jalan orang lain lebih baik. Karena orang akan merasakan kenyamanan bersama kita. Orang pun melihat, mendengar, merasakan. Dan kalau kita berubah jadi lebih baik, insya Allah lingkungan kita pun akan dengan izin Allah menjadi lebih baik. Maka mulailah perbaikan negeri ini dengan 3M. Bagaimana? Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, mulai saat ini. Tidak boleh kelamaan M-nya ya. Cukup begitu saja. Maaf hadirin, siaran ini dipanjang.